سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا المرسلين والأولياء والصالحين ثم إلى جميع الخلفاء المرشدين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Babul junub utawi bab wong kang junub, wong kang janabah. Junub itu isim fa'il. Fahuwa junubun. Yakhruju kang metu sapa si junub. Wa yamshi lan lumaku sapa al junub fisuki ing dalem pasar. Wa ghairihi lan liyani suk. Qala dawu sapa ataun sapa Imam Atha. Yahtajimu kena cantuk sapa si al junubu junub. Wa yukallimu lan ngetok sapa si al junub al farahu ing pira-pira kukune al junub. Wa yahliku lan kena nyukur sapa si al junub ra'sahu ing rambut sirai al junub. Wa illam yatawadda sanajan durung wudu sapa al junub. Haddatsana nyritakaken ing kita sapa Abdul A'la Ibnu Hammadin. Qala dawu sapa si Abdul A'la bin Hammadin haddatsana nyritakaken ing kita sapa Yazid bin Zurai'in. Sapa Yazid bin Zurai'in qala dawu sapa Yazid bin Zurai' qala haddatsana nyritakaken ing kita sapa Sa'idun sapa Imam Sa'id an Qatadah anna Anas bin Malikin satuhune sahabat Anas bin Malik iku haddatsa nyritakaken sapa si sahabat Anas bin Malik hum ing menungso ing Anas yen anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam satuhune nabine Allah sallallahu alaihi wasallam iku kana wonten utawa ana sapa si nabi iku yatufu mubeng sapa si yatufu mubeng sapa si nabi ala nisaihi ing atase pira-pira garwane nabi fil lailati ing dalem wengi al wahidati kang siji. Walahu lan iku tetep katuwe nabi hina idin ing nalika iku nalikane waktu itu tis'atu niswatin utawi songo pira-pira garwa atau bojo wadon. Haddatsana nyritakaken ing kita sapa Ayyasun qala dawu sapa Ayyas haddatsana nyritakan ing kita sapa Abdul A'la qala dawu sapa Abdul A'la haddatsana nyritakan ing kita sapa Humaidun an Bakrin an Abi Rafi'in an Abi Hurairah qala dawu sapa Abu Hurairah lakiya tatamuni ing ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana hale utawi ingsun iku junubun iku wong kang junub. Fa khadha mongko ngalap sapa si nabi biyadi kelawan tangan ingsun. Fa masyitu mongko lumaku atau nuli lumaku sapa si ingsun mahu ing dalem sertane nabi hatta qa'ada hingga lenggah sapa si nabi. Fan salaltu mongko berasut sapa ingsun. Fa ataitu mongko nekani sapa ingsun arrahla ing pondokan. Fa tasaltu nuli atus sapa ingsun.
Tsumma jitu mongko kari-kari jitu teka sapa si ingsun. Wa huwa hale utawi nabi iku qaidun iku wong kang lungguh, wong kang lenggah. Faqala mongko tanglet mirsani sapa si nabi, faqala mongko mirsani sapa nabi. Aina kunta, aina iku dalam endi kunta ono sira ya Abu Hurairah tai Abu Hurairah. Fakultu mongko jawab sapa si ingsun lahu maring nabi. Faqala jawab faqala dawu sapa si nabi subhanallah maha suci Allah ya Abu Hurairah. Innal mu'mina satuhune wong mukmin wong kang beriman iku layan jusu ora najis. Hadis ini adalah bab orang junub. Junub itu orang yang keluar atau orang yang melakukan hubungan suami istri kemudian janabah. Orang itu disebut dengan junub. Atau juga keluar mani seperti Amin biasanya. Amin itu sering mimpi sekali masih di pondok. Entah mimpi apa. Biasanya kalau sering mimpi basah itu kata orang Madura latrobi ini biasanya. Atau ingat sesuatu temannya yang di rumah terbawa ke pondok sehingga terbawa dalam mimpi. Junub yakhruju wa yamshi fi suq wa ghairi. Ini bab adalah tentang orang junub yang keluar dari rumah dan berjalan sampai juga berjalan di pasar atau yang lain. Artinya apa? Orang yang junub itu boleh keluar, tidak apa-apa. Bukan kemudian kalau junub ada di rumah terus. Ya, tapi yang afdal begitu junub segera mandi. Kalau junub segera mandi. Dan banyak kelebihan orang yang junub kemudian langsung mandi itu banyak keistimewaannya. Di antaranya kalau orang sudah suami istri itu kalau cepat mandi akan timbul semangat baru. Kamu tidak paham itu, belum saatnya. Qala ata'un yahtajimul junub wa yuqallimu al-alfarahu wa yalhiku wa yahliku ra'sahu wa illam yatawadda. Bahkan Imam Atha mengatakan orang yang junub ini bisa bekam, bisa cantuk, bisa. Jadi dalam kondisi junub itu bisa untuk dibekam, dicantuk itu boleh. Bahkan juga tidak itu saja. Imam Atha juga mengatakan wa yuqlimul azfar atau wa yuqallimu azfarahu. Bisa mengetok kuku itu bisa. Menurut siapa? Imam Atha. Wa yahliku ra'sahu, menggunting rambut kepalanya. Di sini bahasanya pakai rambut kepala. Kan rambut itu banyak, bukan di kepala saja. Kok ketawa ya? Wa ilam yatawadda, sekalipun belum wudu. Yang afdal tidak seperti itu. Dalam sebuah keterangan, orang yang mengetok kuku atau juga rambutnya digunting dalam kondisi junub, ini di satu saat akan dia minta untuk disucikan.
Itu ada keterangan seperti itu. Makanya yang paling baik adalah ketika junub segera mandi. Dan boleh baru setelah mandi besar, atau kata orang Madura mandi besar atau mandi janabah, ya kan, untuk menghilangkan hadas besar itu, baru ketok kuku, terus apa lagi, memotong rambut dan seterusnya. Tingkah kita sebagai santri harus berhati-hati. Lebih baik jangan ngetok kuku dan potong rambut sebelum mandi. Walaupun ini ada pendapat yang mengatakan demikian. Hadis berikutnya adalah Imam Anas bin Malik menceritakan kepada semua manusia waktu itu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisaihi fil lailatil wahidah walahu yauma idin tis'u niswatin. Nabi bahkan, kata Imam Anas bin Malik, pernah satu malam itu baginda Nabi keliling, atau Nabi menggilir istrinya itu dalam satu malam. Kebetulan waktu itu Nabi punya istri sampai 9 istri. Jadi pindah dari satu istri ke yang lain ini dalam satu malam. 9 istri. Itu khusus Nabi. Nabi ini punya keistimewaan yang luar biasa. Ini hanya Nabi yang boleh nikah kumpul dengan istri sebanyak 9. Sampai meninggal beliau wafat Nabi. Begitu beliau wafat, istri yang ditinggal beliau 9. Makanya dalam Aqidatul Awam itu disebutkan antis inis watin wafatul Mustafa khairnafah tarnan nabil muktafa Aisyatun Hafsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah lil mu'minin na ummahatul mardiyah antis inis watin wafatul Mustafa khair nafakh tarnan nabiyil muktafa Aisyatun Hafsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah lil mu'minin na ummahatul mardiyah. Itulah istri-istri Nabi yang ditinggal wafat oleh Nabi. Nabi meninggal atau Nabi wafat itu masih meninggalkan 9 istri. Lah Nabi ini pernah satu malam, kata sahabat Anas bin Malik, itu menggilir istrinya 9 itu dalam satu malam. Artinya apa? Bahwa boleh seorang suami itu keluar rumah untuk pergi dari satu istri ke istrinya yang lain dalam satu malam itu. Paham? Dan kebetulan dalam sebuah riwayat memang berdekatan gitu loh. Kalau kalian tidak usah ikut, tidak boleh, karena Nabi saja yang punya keistimewaan boleh kawin sampai 9. Kalau orang biasa kayak kita dibatasi sampai 4. Itu pun wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian khawatir tidak adil, cukup satu aja cukup.
Paham ya? Haddatsana Ayyas. Ini juga pernah ada suatu kejadian yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah mengatakan, "Laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana junub." Satu ketika saya bertemu Rasul tapi saya dalam kondisi junub. Fa akhadha biyadi. Rasul atau Nabi kemudian memegang tanganku dan fa masyaitu ma'ahu. Nabi mengajak aku untuk berjalan-jalan ke suatu tempat sehingga hatta qa'ada, suatu tempat sehingga akhirnya Nabi ketika sudah sampai pada tempat yang dituju dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini kemudian Nabi duduk. Nah, setelah Nabi duduk, karena saya merasa junub, merasa tidak enak kumpul dengan Nabi, akhirnya fan salaltu wa taitur rahlah. Fan salaltu ini kalau dalam kamus dikatakan pergi diam-diam. Artinya tanpa sepengetahuan Nabi, dia diam-diam keluar pergi ke rumah yang ada jeding atau ada tempat mandi, kemudian mandi. Faghtasaltu. Mandi, setelah selesai mandi, junub, lalu thumma jitu wa huwa qaidun. Ketemu Nabi lagi, menemui Nabi, ternyata Nabi masih dalam kondisi yang sama, masih duduk di situ. Faqala aina kunta ya Abu Hurairah? Dari mana saja kamu Abu Hurairah? Di mana kamu? Di mana Abu Hurairah? Jadi karena tidak terlihat sebentar. Jadi begini maksudnya. Jadi sahabat Abu Hurairah itu satu ketika bertemu Nabi, sedangkan sahabat Abu Hurairah waktu itu dalam kondisi junub. Tidak enak masa junub bersama Nabi, apalagi Nabi megang tangannya. Diajak ke suatu tempat berjalan di situ, kemudian duduk Nabi. Lah karena ada kesempatan, ada peluang sebentar untuk dia keluar atau pergi secara diam-diam dari Nabi, pergi kemudian mandi. Setelah mandi baru datang lagi. Nabi tanya, "Kemana aja kamu?" Abu Hurairah menjawab bahwa aku pulang ya Rasul, dan segera mandi, setelah mandi aku baru menemui engkau lagi ya Rasul, karena saya dalam kondisi junub. Lalu Nabi menjawabnya atau mendawuh, faqala subhanallah ya Abu Hurairah, innal mu'mina la yanjusu. Ketahuilah, atau subhanallah, maha suci Allah, ketahuilah bahwa orang mukmin itu tidak najis. Artinya apa? Bahwa kondisi junub itu tidak menjadi suatu penghalang untuk keluar sebentar bersama Nabi atau bersama orang yang mulia, asal tidak melakukan apa yang diharamkan ketika kondisi junub. Kalau mau sholat tidak boleh. Karena innal mu'mina la yanjusu. Karena orang mukmin itu tidak najis. Itu. Jadi dari dua hadis itu bahwa yang pertama tadi yang diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik bahwa Nabi pernah satu malam keliling atau menggilir istrinya itu sebanyak 9 istri dalam satu malam. Artinya keluar masuk dari satu rumah ke rumah istri beliau ini dalam kondisi junub itu tidak masalah. Itu paham? Berikutnya sahabat Abu Hurairah pernah ketemu Nabi, kemudian karena kondisi junub,
pergi diam-diam mandi, kembali lagi menemui Rasul dan ditanya oleh Rasulullah, dari mana engkau? Saya baru saja pulang diam-diam ya Rasul, mohon maaf, dan saya langsung mandi lalu menemuimu ya Rasul. Kemudian Nabi menjawab, Subhanallah innal mu'mina la yanjus. Bahwa orang mukmin ini tidak najis. Artinya tidak apa-apa keluar bersama dengan orang yang mulia seperti baginda Rasul, itu tidak masalah. Kan di situ tidak mengerjakan sholat. Jika melakukan sholat ya haruslah. Itu. Tapi yang afdol bagaimana? Ya tetap yang afdol adalah harus mandi dulu. Begitu junub segera mandi. Faham ya? Romli, paham Romli? Terutama Romli. Amin ada amin. Amin ini sering. Atau santri kadang-kadang ketika dibangun ini tidak sholat subuh. Kenapa tidak cepat sholat? Baru junub Ustaz. Babu kainunatil junub fil bait idza tawaddaa. Babu kainunatil junub utawi bab wenangi oleh netepi wong kang junub fil baiti ing dalem omah. Idza tawaddaa ing dalem nalikane wudu. Ing dalem nalikane wis wudu sapa si al junub. Hadatsana nyeritaken ing kita sapa Abu Nuaim qala. Dawu sapa Abu Nuaim hadatsana nyeritaken ing kita sapa Hisham. Apa Hishamun wa Saibanu an Yahya an Abi Salamah qala. Dawu sapa Abu Salamah sa'altu takon sapa si ingsun. Tanglet sapa si ingsun Aisyah ta ing Siti Aisyah radhiyallahu anha akana ana ta kana wonten sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yarkudu iku sari sapa si Nabi wa huwa hal utawi Nabi iku junubun iku wong kang junub. Qalat dawu sapa Siti Aisyah, "Na'am, inggih." Ya. Wa tawaddaulan hale wudu sapa si Nabi. Hadatsana nyeritaken ing kita sapa Kutaibah. Qala dawu sapa Kutaibah hadatsana nyeritaken ing kita sapa Al-Laits an-Nafi'in an Ibni Umar anna Umar bin Al-Khattabi satuhune Sayyidina Umar bin Khattab sa'alah takon tanglet sapa si Sayyidina Abu Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Gusti Rasul ayar kudu ana ta kena sare ta turu sapa ahaduna sapa salah siji kita wa huwa hale utawi ahaduna iku junubun wong kang junub. Qala jawab sapa si Nabi na'am inggih. Idza tawaddu'a indal nalikane wis wudu sapa hadukum sapa salah siji sira kabeh falyarkut mongko turu sapa si ahadukum wa huwa hale utawi ahadukum iku junubun junub. Bab yang kedua ini adalah orang yang junub boleh diam atau tidur di rumahnya, tapi kalau sudah wudu, setelah wudu. Memang ada keterangan hadis itu bahwa ada 3 hal yang malaikat ini tidak akan masuk ke dalam rumah seseorang. Pertama siapa? Pertama kalau rumah itu ada anjingnya. Makanya tidak boleh kita memelihara anjing, itu tidak boleh. Kecuali anjing yang tidak dilarang. Ya kalbun mu'allam, ada anjing yang memang sudah terlatih untuk untuk menjaga keamanan dan keperluan-keperluan yang diwenangkan atau yang dibolehkan di pandangan syariah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ada gambar hewan atau apapun yang bernyawa. Makanya ada patung yang bernyawa itu tidak baik. Malaikat tidak akan masuk ke rumah itu. Dan yang ketiga, jika di rumah itu ada orang junub belum mandi. Ada orang junub, itu malaikat tidak masuk ke rumah itu. Terus
apakah terjadi kontradiksi dengan hadis ini? Ya tidak. Di sini yang dikatakan bahwa bolehnya orang junub tidur di rumah atau menetap di rumah itu, tapi kapan? Idza tawaddo'a, jika wudu. Artinya apa? Yaitu dijawab dalam hadis ini bahwa sahabat Abi Salamah ini pernah tanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, akanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yarkudu wa huwa junubun? Apakah pernah Nabi itu sehari atau tidur di dalam atau di rumah dalam kondisi junub? Siti Aisyah menjawab, na'am, iya, tapi wa yatawaddau Nabi wudu. Bagaimana maksudnya? Kalau kalian keadaan junub dan tidak memungkinkan untuk mandi, mungkin karena terlalu dingin, kondisi badan kurang fit, terus cuaca tidak mendukung, ya wudu dulu baru tidur. Paham? Karena Nabi pernah seperti itu, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Paham? Jadi kalau junub jangan langsung tidur. Wudu dulu baru tidur. Dan boleh tidur di rumah itu. Berikutnya sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu an juga pernah bertanya langsung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan Sayyidina Umar bin Khattab kepada baginda Rasul? Ayarkudu ahaduna wa huwa junubun? Qala na'am. Ya Rasul, apakah salah seorang di antara kami ini jika junub boleh enggak tidur di rumah? Atau boleh tidur enggak di dalam rumah? Na'am, iya boleh. Tapi idza tawadda ahadukum falyarkud. Ketika salah seorang di antara kalian ini sudah wudu dan kondisinya junub kemudian wudu, maka falyarkud. Boleh kalian, salah seorang di antara kalian tidur setelah itu. Ini artinya apa? Untuk menjawab antara keterangan tadi bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah itu ketika ada orang junub, itu berarti adalah orang yang memang tidak mandi berhari-hari, atau juga memang orang itu tidak wudu gitu loh. Jadi dengan wudu malaikat tetap masuk ke rumah kita untuk mengamini doa kita, ya kan? Dan seterusnya. Tentunya hal-hal yang positif. Berarti kita ini boleh umpamakan kondisi junub tidur di dalam rumah itu, di rumah kita, tapi kita harus wudu dulu. Paham? Babul junub utawi bab junub ya tawaddau kang wudu sapa si al junub. Babul junub babe wong kang janabah ya tawaddau kang wudu sapa si junub. Fumayana mongko kari-kari turu sapa si al junub. Haddatsana nyeritaken ing kita sapa Yahya bin Bukairin. Qala dawu sapa si Yahya bin Bukair. Haddatsana nyeritakan yang kita sapa Al-Laits an Ubaidillah bin Abi Ja'far an Muhammad bin Abdurrahman an Urwah wan Aisyah radhiyallahu anha qalat kana wonten sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iku ida arada indal nalikane arada ngersakaken sapa si nabi ayanama ingin tausari sapa si nabi wa huwa hali utawi nabi junubun iku wong kang junub wasala iku mbasu sapa nabi farjahu ing farjini nabi wa tawaddu'a lan wudu sapa si nabi li sholati krana salat. Haddatsana nyeritakan sopna ing kita sapa Musa bin Ismail qala haddatsana nyeritakan qala dawu sapa se Musa bin Ismail haddatsana nyeritakan ing kita sapa Juwairiyatu an-Nafi an ibni an Abdillah qala dawu sapa Abdillah istafta amri fatwa sapa Umaru sapa Sayyidina Umar an-Nabiyya
sapa Umaru sapa Sayyidina Umar an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ing Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayanamu onoto kenging sare sapa ahaduna sapa salah siji kita wa huwa hale utawi ahaduna iku junubun wong kang junub kolah jawab sapa nabi na'am nggih idza tawadda'a nalikane wis wudu sapa si ahaduna haddatsana nyeritakan na ing kita sapa Abdullah bin Yusuf haddatsana nyeritakan na ing kita sapa Abdullah bin Yusuf nyeritakan ing kita sapa Abdullah bin Yusuf haddatsana qala dau sapa si Abdullah bin Yusuf akhbarana ngabarakanna ing kita sapa Malikun an Abdullah bin Dinarin an Abdullah bin Umar anna usatuhuni Abdullah bin Umar zakara nutur sapa Umar bin Khattab sapa Sayyidina Umar bin Khattab li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yan annahu satuni Sayyidina Umar bin Khattab tusibu ngenani hu ing Sayyidina Umar bin Khattab al janabatu apa janabah minal laili saking bengi faqala mongko matur faqala mongko dawuh lahu maring Sayyidina Umar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddo wudu asira wagsil lan basu asira zakaraka ing zakar sira thumanam mongko kari-kari turu sapa sira. Hadis yang pertama tentang orang junub ini boleh tidur tapi setelah wudu dan membasuh kemaluannya. Jadi orang itu ke kondisi junub tidak boleh langsung tidur. Pertama harus membasuh kemaluannya baru wudu dan tidur. Paham? Jadi apa yang harus dilakukan jika orang junub mau tidur gimana? Kalau bisa ya mandi. Kalau tidak bisa, bagaimana? Pertama, bukan wudu dulu, membasuh kemaluannya, baru wudu dan tidur setelah itu, kemudian tidur. Jadi, saya ulangi, langkah pertama bagi orang junub kalau mau istirahat dan belum bisa memungkinkan untuk mandi, pertama apa yang harus dilakukan? Membasuh kemaluannya, baru setelah itu wudu, kemudian tidurlah. Kalau mau sholat, ya tidak boleh, harus mandi dulu. Lah, ini diriwayatkan dari Sayyidina Umar, bahwa pernah Sayyidina Umar itu bertanya langsung kepada Nabi, ayanamu ahaduna wa huwa junubun. Apakah di antara kita ya Rasul kalau kondisi junub bisa langsung tidur? Boleh kata Nabi, tapi idza tawaddo'a wudu dulu. Bahkan Nabi yang diceritakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa idza arada ayyanama wa junubun, jika Nabi berhendak untuk istirahat tidur, maka kalau kondisi junub beliau ghasala farjahu wa tawaddu'a lis-shalah. Nabi membasuh kemaluannya baru wudu seperti wudunya mau sholat. Artinya wudu benar, bukan hanya cuci muka, tapi wudu seperti orang yang mau melakukan sholat. Jangan salah paham nanti setelah wudu mau melakukan sholat, tidak boleh. Kalau junub harus mandi. Ini maksudnya kalau mau istirahat tidur karena tidak memungkinkan untuk bermandi atau bersuci untuk mandi. Karena tidak memungkinkan itu, maka bagaimana caranya?
basuh dulu kemaluannya baru tidur. Baru wudu dan kemudian tidur. Lo neng tedung langsung. Karena takut itorok setan ya kan. Bahkan disebutkan juga Nabi menyampaikan satu ketika di malam hari Sayyidina Umar pernah junub. Maka Nabi menyampaikan tawaddo' waghsil dzakaroka. Wudu dan jangan lupa membasuh kemaluanmu, sumanam baru setelah itu tidurlah. Jadi tidak boleh langsung tidur. Paham ya? Kesimpulan dari awal bahwa orang yang kondisi junub ini boleh keluar rumah, ya kan? Nah, tetapi yang afdol adalah kalian tetap harus mandi baru keluar rumah. Atau kalian dalam kondisi junub boleh tidur di rumah tapi wudu dulu. Bahkan ditambah pada hadis berikutnya, sebelum kalian tidur basuh dulu kemaluannya, wudu dan kemudian boleh tidur. Itu tidak masalah. Ketika adzan subuh datang atau mau sholat tahajud atau sholat subuh, tidak boleh kemudian hanya wudu saja, harus mandi baru wudu, paham? Baru sholat. Itulah pada keterangan hadis yang kita pelajari pada pagi ini. Mudah-mudahan manfaat barokah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina Rabbana anfa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Rabbana taqabbal minna wastajib du'ana وحصل مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا وتمم آمالنا واشف مرضانا واصلح أجسادنا ونور قلوبنا وارفع بارك بعلومنا ببركات الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين